Jadi, kalau kalian tahu, ada salah satu rumah sakit jiwa yang di dalam ruangannya itu terdapat lebih dari ribuan makhluk halus. Langsung aja kita ke kisahnya. Dulu dikenal sebagai Rumah Sakit Jiwa Ararat atau lebih Rumah Sakit Jiwa Aradale. Letaknya di sebuah perdesaan di Victoria, yang lebih tepatnya Australia. Sekarang rumah sakit ini dianggap sebagai kota hantu. Bangunannya yang sudah seperti kompleks saking besarnya. Ada sekitar 70 bangunan yang kini sudah terbengkalai. Tidak ada penghuni sama sekali. Dulunya rumah sakit ini bisa menampung lebih dari 1000 pasien. Jadi sejarah dari Rumah Sakit Jiwa Aradale ini dibangun pada tahun 1864 dan mulai beroperasi pada tahun 1865. Rumah sakit ini dirancang oleh Guy Vivian dan John James Craig. Mereka lah yang merancang semua desain dan bentuk-bentuk bangunannya. Aradale dirancang berdasarkan rumah sakit jiwa yang sedang dibangun mereka di berbagai daerah, yaitu salah satunya Brentwood. Jadi mereka saat itu sedang membangun 3 bangunan yang berbeda-beda tempat, tapi desainnya tetap sama. Jadi Aradale ini adalah salah satu bangunan mereka yang sudah jadi pertama kali dari ketiga rumah sakit yang masih dalam proses pembangunan. Rumah sakit jiwa ini dibangun sebagai sebuah kompleks yang hampir mirip seperti sebuah desa kecil. Dan di dalamnya berisi berbagai kebun buah-buahan, kandang babi, pasar, dan kebun anggur. Bayangin tuh seberapa besarnya. Oh my god. Jadi seperti banyak rumah sakit jiwa pada saat masa itu, rumah sakit ini dimaksudkan untuk mandiri dan menyediakan tenaga kerja bagi pasien-pasien ataupun penghuninya. Hal ini mirip dengan banyak rumah sakit jiwa yang dibangun di Amerika Serikat. Semua dibangun sesuai dengan rencananya si Guy Vivian. Jadi salah satu rumah sakit jiwa yang didirikannya adalah Rumah Sakit Jiwa Trans-Allegheny yang terkenal di New York. Desain bangunannya hampir mirip semua. Pada masa kejayaannya, Aradale memiliki lebih dari 500 staf. Salah satu ciri khas rumah sakit jiwa tersebut adalah pegunungan dinding yang terdiri dari parit di sisi samping rumah sakit tersebut, dan sisi lainnya berupa bidang datar. Dari dalam, dinding-dinding tersebut tinggi dan mencegah pelarian. Sementara dari luar, dinding-dinding tersebut tampak rendah, sehingga orang yang lewat tidak mengira tempat itu seperti penjara. Dulu ada salah satu penjara yang terletak di Victoria, yang dimana di dalam penjara tersebut terdapat banyak narapidana yang mengalami gangguan jiwa yang ditempatkan di tempat penjara biasa tanpa perawatan khusus yang mereka butuhkan. Pemerintahan Victoria melihat kebutuhan akan fasilitas perawatan yang layak dan menginginkan Aradale menjadi tempat yang dapat mengurangi beban sistem penjara dari para narapidana yang mengalami gangguan jiwa. Tak lama kemudian, rumah sakit Aradale ini menjadi tempat bagi individu yang menderita penyakit mental seperti depresi, pasca salinan, autisme, kecemasan, PTSD, dan sindrom Down. Persatuan antara penjahat dengan anggota masyarakat di dalam rumah sakit itu yang membutuhkan perawatan khusus dari Aradale menciptakan konflik kekerasan di rumah sakit jiwa tersebut.
Selama dari 130 tahun beroperasi, lebih dari 13.000 narapidana ataupun pasien dan anggota staf meninggal di rumah sakit tersebut saat beroperasi. Hal ini meninggalkan bekas luka emosional yang kelam pada properti tersebut yang masih terlihat hingga saat ini. Sehingga beberapa penduduk di setempat bahkan bersumpah bahwa rumah sakit jiwa Aralde adalah lokasi paling berhantu di Australia. Ngeri bukan? Jadi inilah berikut kejanggalan dan misteri-misteri yang ada di rumah sakit itu. Yang pertama, seorang gubernur, dia adalah Gregory Droman, adalah gubernur terakhir penjara ini. Pada tahun 1886, Gregory sedang memandu sekelompok orang berkeliling rumah sakit jiwa. Ketika mereka menuruni tangga, tiba-tiba si Gregory jatuh berlutut, mengalami serangan jantung yang hebat. Di saat itu dia langsung meninggal dunia di tempat. Sadis sekali bukan? Ada lagi hantu yang bernama Grey Webb adalah seorang penjahat kambuhan dan memiliki catatan kriminal yang panjang. Ketika akhirnya dia ditangkap dan dikirim ke penjara di Aralde. Terjadi ketika ia sedang merampok di toko pizza dan dia melihat seorang petugas polisi, dan alih-alih tertangkap dia malah menembak petugas tersebut. Pria ini selamat dan si Webb tadi ditangkap dan dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Selang di penjara, si Gary Webb merasa nyaman di Aralde dan menulis surat kepada media luar menceritakan hal-hal yang tidak manusiawi dan mengerikan yang direncanakannya yang akan dilakukannya setelah keluar dari penjara. Ya, seperti ancaman. Warga mulai khawatir dan undang-undang pun turun khusus disahkan untuk menahannya di Aralde seumur hidup. Berselang itu, dia mendapat kabar bahwa dia akan ditahan seumur hidup. Si Gary ini mulai melukai dirinya sendiri pada saat itu dan dirawat di rumah sakit lebih dari 70 kali. Hingga kini si Gary konon menghantui kamar lamanya dan kadang berteriak kepada pengunjung untuk keluar dan mendorong mereka dari pintu tuh. Ketiga, tempat kantor. Para pengunjung rumah sakit yang kebetulan melewati kantor mantan kepala rumah sakit melaporkan rasa pahit tiba-tiba muncul dari mulut mereka, di mana bukan di satu orang saja, tapi hampir dari semua pengunjung di situ hampir sama merasakannya. Tapi menurut laporan, kepala rumah sakit tersebut menjadi putus asa dan membunuh dirinya di kantornya setelah menelan cyanida atau lebih tepatnya racun kimia. Diduga orang tersebut adalah Dr. William Mullen yang meninggal pada tahun 1912. Ada juga di bangsal wanita. Ya, bangsal wanita itu adalah di mana ruangan khusus bagi wanita saja. Jadi, di seluruh bangsal wanita dihantui oleh hantu yang bernama perawat Kenny. Penampakan dirinya serta penampakan lainnya telah dilihat di bangsal wanita yang mengenakan seragam perawat zaman dulu dan menghilang ke dalam dinding batu seperti tembus dia. Yang lain juga melaporkan ada sensasi geli yang tiba-tiba muncul di kepala mereka ketika memasuki ruangan yang dulunya merupakan untuk terapi kejut. Wah, sungguh. Ada juga hantu G-Ward di bangsal J atau disebut ruangan perawatan inap. Ada juga melaporkan dari pengunjung yang merasa sakit dan tiba-tiba ketakutan,
yang lain mengalami trans dan bau muncul ketika keluar dari gedung. Beberapa orang bahkan berinvestasi atau berbondong saat berjalan melewati ruang inap itu. Ruangan inap itu juga konon dihantui oleh 3 tahanan yang digantung dan dikuburkan di properti tersebut atau di dinding di bangunan tersebut lah. Atau lebih jelasnya, properti itu adalah bangunan yang di penjara itu. Sosok itu mengaku gelisah karena tidak diberi penguburan layak dan kuburan mereka hanya ditandai dengan 3 goresan dinding penjara. Rumah sakit jiwa Aradle ini ditutup sudah sejak tahun 1998. Setelah ditutup, tempat ini sempat digunakan sebagai kampus Australia. Dan kini menjadi lokasi wisata gelap, yang dimana mereka menawarkan tur berhantu. Alasan jelasnya kenapa rumah sakit ini tidak beroperasi lagi sampai sekarang, karena ya rumah sakit itu yang memang bangunannya sudah tidak layak dan bisa dibilang sudah kuno. Dan sejarah kelam perlakuan brutal di dalam rumah sakit itu menjadi misteri-misteri yang aneh. Dan pemerintah Victoria memutuskan untuk memindahkan pasien ke fasilitas perumahan berbasis komunitas yang lebih kecil dan modern. Oke. Ya, itulah kisah dari rumah sakit jiwa yang sangat terkenal di dunia karena horornya tempatnya itu. Cukup sampai sini saja pembahasan kita kali ini, oke? Jadi kalau kalian suka dengan pembahasan video kali ini, jangan lupa subscribe, oke? Malam masih panjang dan dia masih menunggumu. Take care, oke?